Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan dengan NIM 24044111485, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Cokro Aminoto Palopo. Baiklah, tujuan video ini untuk memenuhi tugas dari sistem basis data, yaitu untuk membuat video tentang presentasi dari makalah yang kami buat. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem basis data yang merupakan PowerPoint dari makalah yang saya buat. Di sini ada sistem basis data. Nah, sistem basis data menjadi solusi penting untuk menyimpan dan mengolah data secara efisien, aman, dan terstruktur di berbagai sektor seperti perbankan, pendidikan, dan kesehatan. Nah, selanjutnya pengertian dan jenis sistem basis data. Nah, sistem basis data adalah kumpulan data yang saling terkait dan perangkat lunak untuk mengakses serta mengelola data secara efisien dan terstruktur. Di sini ada lagi jenis berdasarkan struktur data. Yang pertama ada relasional, merupakan data dalam tabel berelasi. Contohnya ada MySQL. Dan yang kedua ada hierarkis, merupakan data bertingkat seperti pohon, contohnya IMS. Dan yang ketiga ada jaringan, yang merupakan hubungan kompleks many to many, yang contohnya itu IDS. Dan yang terakhir ada berorientasi objek, yang menyimpan objek data, contohnya DB or O. Nah, selanjutnya ada jenis sistem basis data berdasarkan lokasi dan penggunaan. Nah, untuk berdasarkan lokasi itu yang pertama terpusat, data di satu lokasi fisik, cocok untuk organisasi kecil. Nah, dan yang kedua ada distribusi, data tersebar di beberapa lokasi, meningkatkan kendala. Nah, dan yang ketiga ada cloud, data dari platform cloud dengan skabilitas yang tinggi. Nah, tentunya teman-teman bisa lihat untuk berdasarkan lokasi. Dan yang di sini ada lagi berdasarkan pengguna. Yang pertama ada OLTP untuk transaksi harian dengan kecepatan dan akurasi tinggi. Nah, yang kedua ada OLAP untuk analisis data dan pelaporan strategis. Di sini ada lagi arsitektur dan manajemen sistem basis data. Teman-teman bisa lihat gambar yang ada pada PowerPoint yang tersedia. Nah, di sini ada tingkatan arsitektur. Yang pertama ada eksternal, pandangan data sesuai pengguna, dan ada yang kedua konseptual, struktur logis data, dan yang ketiga ada internal, penyimpanan fisik data. Nah, di sini ada manajemen basis data. Di sini ada desain dengan ERD normalisasi, keamanan dan backup data, replikasi dan pemulihan data. Yang terakhir adalah pemeliharaan dan tuning performa. Nah, di sini ada keunggulan dan contoh penerapan sistem basis data. Nah, keunggulan dari sistem basis data, redukasi, redundasi, integratis data, akses multi-user, dan keamanannya cukup tinggi dan pemulihannya yang cepat. Nah, di sini ada contoh penerapan sistem basis data. Nah, penerapannya itu ada pada contohnya ada perbankan, transaksinya real time dan audit. Nah, dan ini kedua ada e-commerce, katalog produk dan transaksi. Dan yang ketiga ada penerapan pada rumah sakit, rekam medis dan jadwal dokter. Dan yang terakhir tentunya sangat penting untuk pendidikan, yang merupakan data mahasiswa dan nilai. Sini ada peran database, administrator, dan optimasi kinerja. Nah, ada peran DBA, teman-teman bisa lihat pada PowerPoint. Instalasi DBM, backup, pengaturan akses, monitoring, performa, dan pemeliharaan sistem. Nah, optimasi kinerjanya, indexing kolom penting, query optimization, partitioning tabel besar, dan yang terakhir caching dan load banking. Nah, di sini ada data warehouse, data mining, dan integrasi data warehouse dan data mart. Nah, data warehouse menyimpan data historis untuk analisis, sedangkan data mart berfokus pada departemen tertentu. Nah, untuk data mining dan integritas, data mining mengekstrak pola dari data yang besar, sedangkan integrasi data menjamin akurasi dan konsistensi. Nah, audit dan logging menjaga keamanan dan jejak aktivitas. Nah, di sini ada perkembangan masa depan dan etika basis data. Untuk perkembangan masa depan basis data ada all-driven database, quantum database, edge database, dan blockchain sebagai database. Nah, selanjutnya ada etika dan privasi basis data.
merupakan transponsasi penggunaan data, persetujuan etis pengguna, minimasi data dikumpulkan, hak akses dan penghapusan data. Nah, cukup sekian dari presentasi yang saya buat karena sudah pada akhir PowerPoint-nya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan, dan mungkin apabila ada mungkin tidak sesuai dengan pembahasan kali ini atau mungkin tidak untuk penjelasannya tidak terlalu rinci, mohon dimaafkan karena saya seorang manusia yang tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.